Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke Title Cup atau Title Tuesday. Kali ini edisi tanggal 3 Juli 2024. Dan masih dari permainannya Magnus Carlsen lagi kawan. Pokoknya hajar terus permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday. Terutama game-game kekalahan dari Magnus Carlsen kawan. Kalian pasti sudah bosan melihat game-game ciamiknya Magnus Carlsen, game-game presisinya Magnus Carlsen. Kalian sudah bosan, kalian menunggu game-game kekalahan dari Magnus Carlsen kawan. Pokoknya hajar terus permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday. Mungkin juga kalian menunggu permainan Daniel Dubois. Saya cari-cari kok tidak ada tadi kawan. Daniel Dubois bermain di edisi tanggal 3 Juli ini. Nah, Magnus Carlsen juga begitu, hanya bermain di sesi akhir saja kawan. Di sesi akhir Magnus Carlsen sempat 3 kali kalah kawan. Dia menempati posisi ke-19. Kalah pada game pertama dari pemain non-master kawan. Ini kalah karena blunder menteri kawan Magnus kawan. Di langkah terakhirnya dia blunder menteri ke petak G6. Pada game ke-8 kalah oleh Grandmaster David Anton Guijaro. Ya, Grandmaster matang ini kawan, Anton Guijaro ini. Dan pada game ke-10 kalah dari Grandmaster asal Italia atau Meksiko ini, benderanya sepertinya bendera dari Italia. Nah, game inilah yang akan kita ulas kawan. Langsung kita ke papan analisisnya. Tanpa berbibu lagi, Magnus pegang hitam dan putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Magnus membalas dengan variasi apa? Variasi pion G5. Magnus dilawan kawan. Ya, Magnus sepertinya mode tak serius kawan. Ini mode gabut yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, bermain dengan variasi yang aneh. Tadi pion C4, pion G5 kawan. Oke, lanjut. Pion D4, Magnus pion H6 di sini, perkuat posisi pionnya dari ya ancaman gajah tadi. Nah, putih terus mengerahkan pion-pion pusatnya, pion E4. Sekarang Magnus mencoba menghadangnya dengan pion D6, ditantang dengan pion H4. Magnus dorong pionnya maju ke G4. Di sini kuda putih C3, Magnus keluarkan gajah gelapnya ke G7. Putih melanjutkan pengembangan kuda G ke E2 terlebih dahulu untuk proteksi atau perkuat posisi pion pusatnya. Dan tak mungkin lagi kuda ini berkembang ke sini kawan. Jadi kuda siap reposisi untuk nanti juga segera buka akses bagi gajah, dikeluarkan terlebih dahulu. Magnus counter dengan pion C5, dorong maju ke D5. Magnus mengembangkan kuda ke D7. Di sini gajah gelap terlebih dahulu berkembang ke petak E3. Lanjut putih, Magnus dengan pion H5-nya untuk perkuat posisi pionnya kawan. Dan kuda G3, Magnus coba incar kuda dengan gajah E5. Kuda langsung lari. Kalau Stockfish menyarankan keluarkan gajah terang ini kawan ke petak E2, ke petak D3. Ya mungkin nanti terjadi baku hantam di sini. Mungkin ini yang tidak disukai oleh putih. Dia langsung tempatkan kudanya ke petak F5. Magnus kuda F8 tetap mengincar kuda kawan. Menteri C2, Magnus tidak terburu-buru sikat kuda, manuver kudanya kembali, aktifkan lagi kudanya kawan ke petak G6. Pion F3 tantang putih, ditolak, Magnus keluarkan kuda satunya ke petak F6. Nah, putih melangkah kuda ke E2, apakah untuk persiapan untuk mencoba menjebak gajah ini kawan? Nah, di sini baru pion F, maksudnya pion G pukul pion F3, pion G pukul pion F3, Menteri A5 keluar Magnus kawan, skak, blokade oleh gajah. Menteri mundur ke petak B6 untuk pressure pion ini bersama gajahnya kawan. Dan putih rokade panjang, sekaligus untuk pertahankan posisi pion. Maaf, salah klik kawan. Mau slip. Di sini gajah ambil kuda F5, lanjut Magnus ambil balik ancam kuda. Kuda mundur ke F8, pion F4. Gajah ke D4 langsung disikat oleh kuda, ambil balik. Nah, di sini raja bergeser ke B1. Ya mungkin persiapan geser ke sini kawan. Pion-pionnya siap diadu nanti, benteng-bentengnya keluar juga ke sisi menteri. Kuda 8 ke D7, lanjut Magnus. Raja ke A1. Kalau Stockfish lebih menyukai benteng diangkat atau benteng bergeser. Kalau diangkat ya sekalian nanti bisa digeser ke sisi menteri kawan. Kalau ke lajur G ini bisa untuk menghadang pergerakan kuda kah, benteng kah di lajur G. Magnus belum mau merokade kawan, dia melangkah pion H5. Langkah ini cukup wajar sebetulnya kawan. Ini juga salah satu opsi yang bagus. Tapi ada langkah yang lebih kuat di sini, yaitu menghadang pergerakan benteng putih di lajur G. Tapi langkah pion A5 ini masih cukup wajar dari Magnus kawan. Nah, di sini
raja kembali ke B1. Langkah kuat, memilih gajah mundur ke E1 kawan. Langkah yang cukup normal, siap reposisi untuk merebut pion ini kawan. Langsung dihadang oleh kuda G4 oleh Magnus. Tetap gajah F2, disikat Magnus. Ambil balik dan persiapan ambil pion di sini. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan kuda F6, pion A4, rokade panjang bisa dipilih oleh hitam. Magnus dorong pion A4-nya. Cukup aneh. Engine Stockfish juga menyarankan pion A4 tapi memberikan klasifikasi tanda kuning bertanda tanya. Cukup aneh. Ya seperti biasa kawan. Kalkulasi atau klasifikasi engine menunjukkan tanda-tanda seperti ini terkadang bikin kita bingung. Admin juga bingung kalau menghadapi klasifikasi seperti ini kawan. Lanjut, benteng G1. Langkah bagus menghadap pergerakan benteng di lajur G. Magnus tetap dorong pion A3-nya. Tak berniat rokade kawan. Kalau terbuka seperti ini cukup berbahaya. Benteng Magnus akan cepat aktif kawan. Mungkin ditantang dengan benteng G3. Memilih dengan pion B3. Baru sekarang Magnus memilih rokade panjang. Benteng G7. Ada benteng HG8 menantang pertukaran. Ambil pion. Ini juga masih cukup wajar kawan. Ataupun juga mundur saja ke petak G5 di sini. Berharap kalau ada pion ya di sini maju saja. Dan sambil menunggu pergerakan gajah nanti juga siap dobling. Mungkin ambil pion ini terlebih dahulu nanti kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng ambil pion F7 dan benteng D bergeser ke E8 jaga pion yang terkuat kawan. Memilih menteri ke petak B4. Harapannya melakukan skak-skak di sini nanti kawan dan sudah saatnya menteri ini ambil pion. Jangan beri kesempatan menteri mencoba menusuk kawan. Tapi putih memilih dengan langkah benteng ambil pion E7 dan Magnus melangkah benteng G1. Taktik sederhana, jika diambil pengorbanan ini kawan, maka ancamannya ya skakmat. Itulah harapan Magnus Carlsen. Tapi bukan saatnya bermain dengan benteng G1. Di sini skak terlebih dahulu kawan. Karena pion ini tidak diambil oleh menteri, skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke petak B1, baru benteng G1 bisa kalian mainkan. Seumpama di sini menteri ambil pion ini kawan, bahaya sekali. Bahaya sekali. Coba lihat di sini. Kalian akan kehilangan gajah. Tentu hitam menang. Atau jika menggunakan benteng, sama juga kawan. Bahaya sekali. Blokade. Sama juga bohong kawan. Atau diambil oleh menteri. Sama juga bohong. Memilih dengan benteng terlebih dahulu Magnus. Dan dari tadi mestinya pion ini mestinya langsung disikat saja kawan. Sekarang pun sudah waktunya disikat. Jangan berikan kesempatan menteri bermain di ruang gelap ini. Mungkin ada benteng G3. Tapi memilih dorong pion kawan. Ingin cepat promosi juga membuka atau pengorbanan ini berniat untuk membuka diagonal terang. Dan benteng jatuh kalau diambil oleh kuda. Tentu Magnus menteri C3 terlebih dahulu skak. Raja B1 dan ada satu langkah penting bagi hitam untuk mempertahankan posisi. Tapi Magnus Carlsen bermain dengan raja kawan. Langkah itu adalah dengan pion D3. Untuk tetap memberikan tekanan. Kalau diambil benteng beraksi. Kalau dengan gajah benteng meluncur. Memilih dengan raja B8, pion F7, sikat kuda bisa promosi atau benteng ke sini nanti kawan. Dan masih pion D3 yang terkuat, memilih dengan langkah kuda ke J5. Di sini benteng E8. Sudah dapat dipastikan pion ini bisa promosi kawan. Dan kuda caplok pion B3, lanjut Magnus membuat langkah pengorbanan kuda kawan, berharap bisa melakukan skak-skak yang berulang. Ada benteng pukul benteng terlebih dahulu. Raja naik ke petak A7. Di sini ada benteng A8 korban untuk mempromosikan menteri dengan tempo kawan. Bagaimana tadi jika di sini raja bergerak ke petak C7 kawan? Ya, ambil saja kuda. Kalaupun ada skak di sini raja bergeser. Nah, raja aman kawan. Kalau ada skak lagi berturut-turut ya masih ada menteri yang bisa blokade. Kalau kalian ambil benteng ini tentu di sini ya bisa promosi, bisa punya menteri lagi kawan. Memilih raja ke A7 Magnus
benteng A8, raja ambil benteng, pion promosi tempo skak, raja ke A7, baru pion ambil kuda B3, menteri ambil balik skak, raja ke C1, skak lagi di sini ada menteri C2, skak di petak A1, raja ke D2, dan sepertinya Magnus Carlsen kehabisan waktu kawan di langkah ke-40. Percuma juga dilanjutkan, sudah tidak ada kesempatan menang bagi hitam. Oke, tak perlu saya otak-atik lagi kawan, apakah kalian sikat gajah di sini atau menteri menghindar kemana enaknya kawan? Sudah tidak ada jalan lain untuk melarikan diri, ya mungkin ke sini saja, sikat, ambil balik, sikat, ambil, ya percuma. Oke, itulah kawan salah satu kekalahan Magnus Carlsen di Title Tuesday atau Title Cup tadi dini hari kawan. Kalah pada game ke-10. Game pertama dia blunder menteri, kemudian game ke-10 atau game keberapa tadi juga kalah kawan. Total kekalahannya adalah 3 kali. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.